Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan salah satu pemimpin doa. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kita, langkah berikutnya kita berdoa. Berdoa sebentar. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Agar kita semangat dan jiwa semangat nasional kita semakin bertahan. Silakan bisa berdiri. Ayo. Baik Ibu. Bangun pemudi pemuda. kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Sebelumnya ada yang sudah tahu hak dan kewajiban itu apa?
merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, setiap anak itu memiliki hak dan kewajiban baik sebagai seorang anak maupun sebagai seorang pelajar. Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sementara itu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan menurut aturan yang berlaku. Nah, kewajiban dan hak ini harus dilaksanakan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Lalu hak itu diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi kita tuh harus melaksanakan kewajiban kita dulu ya dengan penuh tanggung jawab. Setelah itu dengan sendirinya kita akan memperoleh hak kita baik sebagai seorang anak maupun sebagai seorang pelajar. Bisa dipahami yang anak? Bisa. Nah ini tadi ya. Jadi hak merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sudah ya? Oke, yuk. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hak sebagai anggota keluarga. Hak di sini dimaksudkan sebagai seorang anak ya. Nah, yang pertama yaitu seorang anak itu berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Seperti gambar ini, dapat dilihat. Nah, seperti gambar ini dapat dilihat anak itu mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya ya. Mereka sangat bahagia. Lalu yang kedua, seorang anak itu berhak mendapatkan tempat tinggal berupa rumah dan pakaian yang layak. Lalu yang ketiga yaitu seorang anak berhak mendapatkan makanan dan uang jajan dari orang tuanya. Lalu yang keempat, seorang anak itu berhak mendapatkan pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Selain itu, seorang anak juga berhak mendapatkan kesehatan. Jadi misalnya kalian sakit itu nanti orang tua kalian akan membawa kalian ke dokter ya, akan dirasa sembuh. Nah yang kelima yaitu seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Jadi di rumah itu anak tidak boleh disakiti ya. Jangan kalau di rumah kalian mendapatkan perlindungan kan dari orang tua. Nah alhamdulillah. Selanjutnya yaitu kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Nah, yang pertama yaitu menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya. Lalu yang kedua, seorang anak berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban rumah. Misalnya di sini membantu itu ya orang tuanya membersihkan rumah agar tetap terlihat bersih. Nah, yang ketiga yaitu membantu pekerjaan orang tua seperti misalnya ngepel atau mengelap kaca ya, yang mudah-mudah saja. Lalu yang keempat, seorang anak itu berkewajiban mematuhi aturan keluarga yang sudah dibuat bersama dan disepakati. Misalnya kalau kita malam hari sudah ada aturan TV-nya itu dimatikan dan kalian semua harus belajar ya. Lalu yang kelima, seorang anak berkewajiban meminta izin sebelum keluar rumah. Jadi kalau kalian mau bermain bersama teman-teman itu harus meminta izin ya, agar nanti tidak dicarikan ya, biar tidak hilang gitu. Nah selanjutnya yaitu hak anak sebagai warga sekolah. Yang pertama yaitu mendapat suasana belajar yang tenang. Dapat dilihat dalam gambar ini yaitu anak-anak belajar dengan tenang. Lalu yang kedua, mendapatkan kewajiban yang dilakukan pada kalian ini ya, mendapatkan kewajiban. Nah, yang ketiga, mendapatkan perlakuan yang adil dari setiap individu. Jadi misalnya kalian diberikan kesempatan bertanya, semua berhak untuk bertanya. Lalu yang keempat, mendapatkan nilai. Dan yang kelima, bergaul dengan sesama warga belajar tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. Nah, untuk kewajibannya sebagai warga sekolah, seorang itu berkewajiban untuk menyayangi dan menghormati teman. Jadi sekalian sesama teman tuh harus saling menyayangi ya, tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh saling
kalian itu berkewajiban untuk menjaga kebersihan kelas. Jangan mengandalkan dari petugas kebersihan ya. Nah, yang kelima yaitu berperilaku sopan dan santun kepada semua warga sekolah. Nah, jadi kalian tadi sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Apakah sudah paham? Paham. Karena kalian sudah paham, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya, untuk nanti menonton video ini. Lalu Ibu akan membagikan lembar tugas untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Dan ini ya Mbak Dia dengan Mbak Masya ini satu kelompok, Mbak Dini dengan Mbak Desa satu kelompok ya. Ini namanya kelompok berani dan ini kelompok percaya diri ya. Oke, Ibu. Nah, simak baik-baik ya. Perundungan pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Brad, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Sekarang mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini memang cocok buat kamu, Kribo. Ais, dasar si Senang Jono. sekali sih Ibu Orang yang tidak dengan masuk sendiri ya. Udah gitu, sudah ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja, orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Siapa yang suka Saat baca? sedang membaca, Saya dong. tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukannya apa sekali untuk orang aneh sepertimu. Jangan ditiru. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang orang. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Jadi bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Dia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendiri
kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat welcome ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke Bu Guru, tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo itu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu Guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke ruang Ibu Guru sebentar ya. Waduh, apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulang. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Nah, tadi kalian sudah menonton video tentang perundungan. Di sini ibu memiliki gambar kerja yang dapat kalian kerjakan bersama kelompoknya ya. Nah, ini untuk kelompok berani, dan ini untuk kelompok
Nah, anak-anak sudah selesai apa belum kerjaannya? Sudah. Nah, sekarang perwakilan kelompok Bani coba dipresentasikan ke depan. Yuk. Nanti kelompok percaya diri menanggapi ya. Jawabannya sama atau tidak? Ya, Bu. Bisa dibacakan nomor 1, 2, 3 saja. Nanti kelompok percaya diri nomor 4, 5, dan 6. Oke, nomor 1, apakah perilaku perundungan tersebut termasuk penyimpangan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah? Jawabannya iya, Bu. Bagaimana kelompok percaya diri? Iya. Nah, Nomor 2, mengapa perundungan di sekolah termasuk penyimpangan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah? Itu karena perundungan tidak memberikan rasa aman dan nyaman pada siswa yang dirundungi, dan juga siswa yang merundungi tidak memiliki sikap menyayangi dan menghormati sama teman. bagaimana kelompok percaya diri? Jawabannya Hampir sama. Oke. Itu yang nomor 3, bagaimana sikap yang harusnya dilakukan oleh Jono sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah, yaitu seharusnya Jono tidak mengejek dan mengganggu Okto. Nah, bagaimana? Jawabannya sama atau tidak? Sama, Beri tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok percaya diri, yuk. Desa, ayo sini. Bedakan nomor 4, 5, dan 6 ya. Untuk nomor 4 itu bagaimana sikap yang seharusnya diterima Okto sebagai bentuk hak menjadi warga sekolah. Seharusnya Okto mendapatkan kenyamanan di sekolah. Bagaimana kelompok Bani? Apakah jawabannya sama? Sama, Baik, Bu. ya. Kemudian yang nomor 5, bagaimana sikap kalian jika ada kasus perundungan di sekitar kalian? Jawabannya yaitu menasehatinya dan melaporkan pada guru agar dinasehati dan diberi sanksi. Nah, kelompok Bani jawabannya? Dan seperti itu. Kemudian untuk yang 6, bagaimana solusi yang dapat kalian berikan atas kasus perundungan tersebut agar tidak terjadi di lingkungan sekitarmu? Jawabannya yaitu kita harus saling menghargai dan menghormati serta menyayangi sesama teman. Nah, bagaimana kelompok Bani? Jawabannya sama? Sama, Bu. Dan beri tepuk tangan. Ya. Nah, jadi kalian sudah paham ya tentang permasalahan tadi. Kalian juga sudah mampu memberikan solusi. Selanjutnya, nah, untuk tugas di rumah sebagai latihannya nanti ibu akan membagikan link puisis yang dapat dikerjakan dalam waktu 1 hari 1 malam ya. Jadi setelah 1 hari 1 malam linknya sudah tidak dapat dibuka lagi. Kalau dibagi, Mengerti, Bu. nanti ibu kirimkan ke grup WA. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang ya. Jadi kewajiban, setelah kita melaksanakan kewajiban,
dengan sendirinya kita akan mendapatkan hak. Jadi begitu ya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah senang atau sedih? Senang. Baik. Karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan doa, mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Silakan Mbak Dwi. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Cukup memberi salam. Assalamualaikum